Shalom Youters, how are you today? Saya percaya engkau baik-baik saja. Karena Tuhan Yesus ada, Dia selalu memberikan sukacita, Dia selalu memberikan kedamaian buat kita. Sehingga kita masih bisa menikmati hari-hari hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Saya yakin semua Youters hari ini sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan, karena berjalan bersama dengan Yesus selalu ada kepastian. Puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi sahabat kami. Tuhan yang menjadi dambaan hidup kami. Tuhan yang menjadi Bapa yang terbaik bagi kami, yang mengasihi kami. Anak-anak muda, sehingga kami tetap memiliki semangat juang untuk kami tetap maju dan terus maju dalam hidup ini. Karena kami percaya hanya firman Tuhan satu-satunya yang bisa mengarahkan kami, yang bisa membawa kami, sehingga kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus berfirman bagi kami semua. Karena kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Youters yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Biasanya yang kita dengar hampir di setiap waktu selalu ditemukan ada keluhan-keluhan seperti ini dari banyak orang terhadap orang-orang muda seperti ini. Dasar kamu, anak muda yang tidak tahu tata krama. Dasar kamu, anak muda yang malas. Dasar kamu, anak muda yang tidak mau menaati nasihat orang tua. Nah, ini selalu ditemukan dan selalu diperkatakan kepada anak-anak muda. Masih banyak lagi perkataan-perkataan yang sepertinya menyinggung anak-anak muda dengan begitu keras. Apalagi kalau anak-anak muda yang terbiasa dengan kecenderungan merokok, kecanduan minuman keras, obat-obat terlarang, pergaulan bebas, dan sebagainya, pasti akan mendapat sindiran yang paling keras dari orang-orang yang lebih tua. Namun apakah engkau melihat sisi baik dari perkataan-perkataan ini? Percayalah bahwa orang tuamu, keluargamu, saudaramu, pemimpinmu, mereka selalu mendambakan supaya engkau menjadi anak-anak muda yang terbaik. Itu harapan. Itu harapan. Nah, oleh sebab itu, anak-anak muda harus punya style. Harus punya gaya hidup yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Kalau orang-orang muda punya gaya hidup yang menyenangkan Tuhan, pasti secara otomatis orang tua, keluarga, pemimpin pasti akan merasa sangat bangga. Karena apa? Orang-orang muda, anak-anak muda masih bisa mencari Tuhan, masih bisa mengasihi Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Dalam keadaan dunia seperti sekarang ini, banyak orang mungkin tidak peduli lagi untuk mencari Tuhan, beribadah, ada di gereja, melayani Tuhan. Kecenderungan orang-orang muda bersenang-senang dengan dunia, menikmati segala kesenangan dunia. Namun ingat bahwa kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus punya prinsip gaya hidup, lifestyle yang benar-benar menyenangkan Tuhan.
belajar dari Daniel. Dia adalah seorang muda yang punya kehidupan yang luar biasa. Daniel, selain hidupnya tidak bercela, Daniel adalah seorang yang bijaksana. Kalau kita belajar dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 1-9, kita menemukan satu kisah yang luar biasa. Daniel seorang yang bijaksana, bahkan dia punya pengetahuan yang luas. Serta dia punya kompetensi untuk bekerja di istana raja. Inilah yang membuat Daniel dikasihi Tuhan dan manusia. Kalau engkau, anak-anak muda, Youters, mau dikasihi Tuhan, mau dikasihi sesama, engkau harus benar-benar memiliki lifestyle yang betul-betul selaras dengan firman Tuhan. Ada 3 prinsip yang akan saya bicara buat kita. 3 prinsip yang bisa menjadi pedoman lifestyle untuk orang-orang muda. Yang pertama, popularitas karena kualitas. Kalau kita memiliki gaya hidup yang benar-benar mengasihi Tuhan, pasti kita menganggap bahwa popularitas, kesuksesan, itu sesuatu yang kita miliki bukan karena orang lain yang memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi, seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, firman Allah berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Luar biasa. Untuk mencapai popularitas, karena engkau punya kualitas hidup yang baik. Kalau engkau tidak punya kualitas hidup yang baik, jangan engkau berharap untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Firman Allah sangat jelas. Kalau engkau tidak mau diremehkan, dianggap rendah karena engkau muda, engkau harus jadi teladan. Bagi orang-orang percaya, di dalam segi apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Ini lifestyle yang luar biasa. Ini dimiliki oleh Daniel. Dan saya sangat berharap ini pun harus kita miliki. Orang-orang muda harus memiliki lifestyle seperti ini. Agar kita tidak diremehkan. Kita tidak diinjak-injak karena kita muda. Tetapi kita akan berdiri dengan kekuatan, dengan spirit dari Tuhan. Spirit dari Roh Kudus. Yang membuat kita menjadi lebih berbeda. Lebih bersinar dari orang-orang yang ada di luar sana. Orang-orang dunia yang tidak percaya, yang tidak mengasihi Tuhan. Kebanyakan orang suka akan popularitas. Siapa yang tidak suka popularitas? Semua orang pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan popularitas. Orang berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan gelar yang eksis ini. Kalau kita lihat mulai dari update status, selalu pakai barang-barang yang keren dan trendy. Bahkan sampai merendahkan orang lain supaya dia kelihatan lebih hebat dan sebagainya dan sebagainya. Jangan kita coba-coba untuk berusaha mendapatkan popularitas dengan kesombongan kita. Tetapi harus memiliki gaya hidup yang benar-benar
dipandang oleh Tuhan itu baik. Dipandang oleh sesama itu baik. Supaya orang akan memuji. Kalau engkau mendapatkan popularitas, engkau menemukan sesuatu yang tertinggi. Itu karena engkau adalah orang yang berkualitas. Engkau keren. Karena engkau punya kualitas. Engkau keren. Bukan karena engkau orang kaya. Bukan karena engkau memiliki harta. Bukan karena engkau memiliki warisan yang besar dari keluargamu. Namun karena engkau memiliki warisan firman Allah. Engkau memiliki warisan yang Tuhan kasih. Engkau pegang itu erat. Di saat engkau pegang itu erat, engkau bisa menggapai popularitas. Karena engkau punya kualitas. Engkau orang hebat. Engkau mampu menggapai itu. Karena engkau punya kualitas di dalam dirimu. Euters. Popularitas sejati. Bersinar. Karena tindakan dan karakter yang baik. Kalau kamu kepingin punya kualitas hidup yang jadi sorotan Tuhan, giat-giat selalu berbuat baik, bertutur yang baik, jangan mudah gosip, jangan mudah meremehkan orang lain, sigap membantu orang lain yang membutuhkan, akui kesalahanmu jika engkau berbuat salah, niscaya kamu bakal akan menjadi anak muda kesayangan Tuhan. Engkau bakal menjadi anak muda kesayangan orang tuamu. Kesayangan pemimpinmu. Kalau engkau sudah salah, jangan engkau ragu-ragu mengakui kesalahanmu. Kalau engkau sudah bertindak jauh, engkau sudah melakukan kesalahan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua, engkau harus kembali. Engkau harus sadar bahwa kalau engkau ada, itu bukan karena dirimu. Namun karena ada orang tua, karena ada orang-orang yang ada di sekelilingmu, yang selalu mendukungmu, menopangmu. Jadi jangan engkau bangga dengan apa yang engkau punya. Tetapi engkau harus bangga karena engkau memiliki kualitas hidup yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, konsumtif akan firman. Artinya bahwa kita harus memiliki kegemaran, memiliki kerinduan untuk selalu mendapatkan firman Tuhan, mengalami firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu dengan sukacita, maka kita pasti akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Firman Allah berkata, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kelakuan kita, sikap kita akan menjadi lebih baik di saat kita menerima firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kita, dan melakukan. Maka pasti kita akan tetap mempertahankan, menjaga kelakuan kita tetap bersih. Sehingga orang-orang tidak mudah untuk melemahkan kita, bahkan orang-orang tidak akan mudah untuk merendahkan kita. Karena apa? Firman Tuhan hidup di dalam kita. Kalau di dalam bahasa ngetrennya, gaya hidup konsumtif itu identik dengan kegemaran belanja barang-barang mewah dan bepergian ke tempat-tempat yang luar biasa.
itu gemar seperti hasratnya luar biasa, kerinduannya, keinginannya. Wow, mau belanja barang-barang yang mewah, barang-barang yang trendy sekarang ini. Kalau berpakaian harus yang mahal. Biasa kan anak-anak muda begitu. Mau yang mahal. Kalau mama beli pakaian di pasar yang murahan mungkin, yang murah bukan murahan tapi harganya mungkin di bawah standar. Lalu kadang-kadang anak-anak muda itu tidak suka untuk pakai pakaian-pakaian seperti itu. Mereka mau harus di mall. Point break. Ya, itu seperti itu. Itu orang-orang muda punya gaya, style mereka. Namun ingat, jangan engkau bergaya padahal orang tuamu bersusah payah, bekerja keras, semampu mereka, ekonomi mereka terbatas. Jangan engkau paksakan keadaan untuk harus bisa sama dengan orang lain. Engkau harus bisa menerima apa yang ada padamu, menerima dirimu sendiri dulu. Menerima diri, percaya diri, sekalipun engkau pakai pakaian yang murah harganya, tapi kalau engkau percaya diri, engkau top. Tapi kalau engkau bergaya hidup mewah, engkau pasti akan berjalan, berlagak dengan kesombongan bahwa saya orang hebat, saya orang kaya, saya memiliki semuanya. Itu bukan gaya hidup anak-anak Tuhan. Itu bukan lifestyle-nya anak-anak Tuhan. Orang-orang muda bukan seperti itu. Kita harus bisa menerima apa adanya. Kita bisa menerima apa yang bisa kita miliki hari ini. Kita bersyukur dengan itu. Karena kita percaya bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu harus mampu bisa bersyukur. Kemudian yang ketiga. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Nah ini lifestyle yang luar biasa. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Tidak, saya tidak mau bergaul dengan tipe orang-orang yang seperti ini. Pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi yang dari dunia ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, itu berbicara tentang itu. Membuat orang-orang, teristimewa orang-orang muda bisa terjerumus masuk, jatuh dan hancur hidupnya. Masuk dalam pergaulan bebas, seks bebas dan sebagainya. Dunia ini semakin jahat. Segala sesuatu yang ada di sekeliling kita berpotensi akan bisa menjatuhkan kita kalau kita tidak hati-hati. Oleh sebab itu, anak-anak muda harus berhati-hati melangkah. Melangkah, berhati-hati. Lihat apa yang ada di jalan itu. Di saat engkau lihat di sana, ada batu yang tajam, ada duri yang tajam. Lewati itu. Angkat kakimu lebih tinggi. Langkahi itu. Karena di saat engkau berjalan dan engkau menginjak batu-batu yang tajam, duri-duri yang tajam itu, maka engkau pasti akan hancur. Hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari keinginan daging. Hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari keinginan mata. Hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari kesombongan. Dengan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, kita dapat menjaga diri kita dari setiap hawa nafsu dunia ini. Orang-orang muda, jaga dirimu. Jaga dirimu. Firman Allah berkata, tubuhmu itu adalah bait Allah yang kudus. Di saat engkau menjaga tubuhmu, engkau menjaga kesucian tubuhmu, maka di sana engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan heran dalam hidupmu. Engkau akan melihat hal yang besar dalam hidupmu. Di saat engkau menjaga kesucian hatimu, kesucian imanmu, kesucian hidupmu,
kesucian tubuhmu. Ingat sekali lagi saya mau katakan. Tubuhmu itu adalah Ka'bah Allah. Roh Kudus berdiam di dalamnya. Kau harus benar-benar menjaga hati. Menjaga hidupmu. Agar engkau menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk dijatuhkan. Tetapi Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi dan lebih tinggi. Firman Allah berkata, Tuhan membenci kesombongan. Kalau kita merendahkan hati kita, merendahkan dirimu, maka Tuhan pasti akan mengangkat engkau. Sekalipun engkau masih muda, Tuhan pasti akan mengangkat engkau. Tuhan mengangkat engkau lebih tinggi. Timotius, dia adalah seorang yang sangat muda. Namun kenapa dia menjadi orang yang luar biasa? Karena Tuhan mengangkat dia sesuai dengan standar hidupnya. Standar yang berdasarkan firman Allah. Dia berdiri atas firman Tuhan. Dia tidak mau melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, tetap berserah kepada Tuhan. Selagi engkau masih muda, carilah Tuhan. Selagi masih ada kesempatan bagimu. Berseru kepada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan bagimu. Tuhan memberkati engkau. Kemanapun engkau melangkah. Ingat bahwa di sana Tuhan menyertai engkau. Orang-orang muda, yakini hidupmu. Bahwa bersama dengan Yesus, engkau pasti akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Jaga gaya hidupmu. Gaya hidup yang menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi harapanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga karena kami punya Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu peduli dengan kami. Hamba mendoakan semua anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Hamba percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka dilawat oleh Tuhan. Hamba yakin Tuhan pasti akan mengangkat mereka lebih tinggi. Di saat mereka hidup sesuai dengan standar firman Allah. Dan mereka memiliki gaya hidup takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Hamba percaya pertolongan Tuhan selalu baru dalam hidup mereka. Hamba mendoakan generasi ini agar mereka tetap memuliakan Tuhan. Sekalipun keadaan sulit, keadaan sukar. Namun mereka tetap memandang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.